Selamat datang teman-teman pada rangkaian kelima dari video MOOC kelas 12 Ekonomi yang membahas mengenai akuntansi. Pada rangkaian kelima ini kita akan membahas mengenai siklus akuntansi dalam perusahaan dagang. Siklus akuntansi dalam perusahaan dagang terdiri dari 6 video. Pada video yang pertama ini kita akan mempelajari karakteristik dari perusahaan dagang. Nah, teman-teman, pengertian perusahaan dagang menurut buku pengantar akuntansi 1 dengan pendekatan siklus akuntansi menyebutkan bahwa perusahaan dagang adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembelian dan penjualan barang dagangan tanpa mengolah atau mengubah sifat dari produk-produk tersebut. Nah, sekarang apa saja sih karakteristik dari perusahaan dagang? Karakteristik yang pertama adalah kegiatannya berupa pembelian barang, penyimpanan, hingga menjualnya kembali. Karakteristik yang kedua adalah tidak terdapat proses pengolahan pada produk maupun barang yang dijual. Karakteristik yang ketiga adalah keuntungan atau manfaat yang diperoleh dari penjualan itu berasal dari pembelian dan dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan. Nah, sekarang apa fokus dari perusahaan dagang? Fokus dari perusahaan dagang yaitu membeli barang dagang dan kemudian menjual kembali barang dagangan tersebut. Sekarang kita akan sama-sama mempelajari perbedaan dari perusahaan dagang dan perusahaan jasa yang teman-teman sudah pelajari pada topik sebelumnya. Pada perusahaan dagang, terdapat akun-akun khusus yang hanya ada pada perusahaan dagang. Contohnya, persediaan barang dagang, harga pokok penjualan, piutang dagang, utang dagang, retur pembelian atau penjualan, potongan atau diskon pembelian penjualan. Akun-akun tersebut tidak ada pada perusahaan jasa. Sekarang kita masuk pada perbedaan yang kedua. Perbedaan yang kedua adalah cara untuk melakukan perhitungan laba rugi pada perusahaan. Pada perusahaan jasa, laba atau rugi dihitung dari selisih pendapatan jasa dengan biaya yang dikeluarkan. Namun, pada perusahaan dagang, kita akan mengenal yang namanya laba kotor dan laba bersih. Laba kotor adalah selisih pendapatan jasa dengan harga pokok penjualan dari barang tersebut. Kemudian, kita akan mengenal laba bersih atau laba kotor dikurangi dengan beban-beban perusahaan. Sekarang, kita akan masuk pada jenis-jenis perusahaan dagang. Jenis-jenis perusahaan dagang ini kita bisa lihat berdasarkan produk yang diperdagangkan maupun berdasarkan jenis konsumen. Berdasarkan produk yang dijual, jenis-jenis perusahaan dagang terbagi menjadi yang pertama adalah perusahaan dagang barang produksi. Artinya apa? Perusahaan akan menjual produk-produk bahan baku maupun
peralatan produksi untuk menghasilkan barang-barang lainnya. Contohnya, toko kain, toko benang, toko bangunan. Lalu, jenis yang kedua adalah perusahaan dagang barang jadi. Artinya, perusahaan sudah menjual barang-barang yang memang sudah jadi. Contohnya, toko pakaian, toko furniture, toko elektronik. Selain itu, terdapat beberapa jenis barang yang diperjualbelikan pada perusahaan-perusahaan dagang. Contohnya, yang pertama adalah barang baku, yang kedua adalah barang setengah jadi, yang ketiga adalah barang jadi, yang keempat adalah barang komoditas, dan kelima adalah barang hasil industri. Sekarang kita masuk pada jenis perusahaan dagang berdasarkan konsumen. Yang pertama adalah perusahaan dagang skala besar atau wholesaler. Artinya, perusahaan membeli produk dagangannya secara langsung dari pabrik dalam jumlah yang besar. Kedua adalah perusahaan sebagai middleman atau perantara. Artinya, perusahaan juga tetap membeli langsung dalam skala besar, tetapi tidak langsung dari pabriknya. Bisa dari pedagang lainnya. Dan yang ketiga adalah pengecer atau pedagang retail. Artinya perusahaan akan menjual produk dagangannya langsung kepada konsumen akhir. Demikian teman-teman penjelasan saya mengenai karakteristik perusahaan dagang. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kita berjumpa pada video berikutnya.